Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qila den ucapaken den dawuhaken. Apa dawuh rajulun wa nisfu rajulin wala say'ah. Rajulun wong lanang kan sempurna, wa nisfu rajulin lan separone wong lanang, wala say'alan ora ana suwiji-wiji. Itu rajulun artinya taglib itu ya. Jadi yang disebutkan adalah orang laki-laki, tapi maksudnya juga memasukkan perempuan. Namanya taglib. Jadi menyebutkan sebagian tapi memasukkan keseluruhan. Jadi kayak menyebutkan Komaro ini hanya 2 rembulan. Masuk ada 2 rembulan ya tidak. Maksudnya adalah sekaligus memasukkan matahari. Berarti kata-kata Komaro ini maksudnya adalah rembulan dan matahari. Abawa ini 2 bapak, artinya 2 bapak asli nih. Tetapi masuk 2 bapak, maksudnya adalah bapak dan ibu. Sama juga dengan menyebutkan kata-kata rajulun, itu berarti juga artinya memasukkan perempuan. Karena nggak adil semua hal ini yang dibahas cuman laki-laki, tidak memasukkan yang perempuan. Karena yang punya pendapat itu adalah juga perempuan. Yang bisa menyampaikan pendapatnya pun juga tidak hanya laki-laki, juga perempuan. Maka maksudnya rajulun adalah laki-laki yang sempurna, juga perempuan yang sempurna. Nisfu rajulin laki-laki yang hanya separuh, berarti juga perempuan yang hanya separuh. Wala say'a, dan laki-laki yang tidak punya apa-apa 0%, berarti juga memasukkan perempuan yang 0%. Adil kan? Adil ya? Adil ya? Oke. Farrajulu, siapakah yang dimaksud dengan rajulu? Farrajulu mongko utawi kang aran laki-laki kang sampurna. Farrajulu mongko utawi kang aran wong lanang kang sampurna. Majas itu sama dengan itu loh. Jadi al itu kan ada 2, al ahdiyah, al jinsiyah. Al ahdiyah itu ada 3, lil ahdi dzikri, lil udur, lil ahdil dihni. Kemudian jinsiyah juga ada 3. Jinsiyah itu listighraqil afrod. Yang pertama al-listighraqil afrod, yang kedua al-listighraqis sifat, kemudian alil haqiqah. Listighraqil afrod itu adalah sebuah lafaz yang dimulai dengan al, yang posisi al itu bisa digantikan oleh lafaz kullun secara hakikatan. Contohnya adalah ar-rajulu, itu hakikat nanti. Apa contohnya itu? Innal insana lafi khusrin. Nah, al yang terdapat dalam al-insan itu namanya al jinsiyah. Kenapa? Karena termasuk listighraqil afrod, menghabiskan semua satu persatunya insan, dan bisa diwakili oleh lafaz kullun. Dijelaskan lengkap kita baca dengan inna kullal insan, bahwa semua manusia lafi khusrin illal ladzina amanu ila akhirih. Yang kedua alil listighraqis sifat, menghabiskan semua sifat. Nah, ciri al-istighraqis sifah ini adalah sebuah lafaz yang dimasuki oleh al
bisa ditempati oleh lafadz kulun tetapi secara majazan. Antar rajulu ilman, kamu adalah semua laki-laki. Apanya ilman, ilmu ini nggak mungkin kan secara hakikat. Kamu semua laki-laki, kamu semua perempuan, kan nggak mungkin secara hakikat itu. Tapi secara majaz, bahwasanya ilmumu itu mengalahkan semua laki-laki, ilmumu mengalahkan semua perempuan. Nah, karena bisa ditempati oleh lafadz kulun secara majazan, maka disebut dengan al-istighraqis sifat. Yang ketiga lil haqiqah. Lil haqiqah itu contohnya adalah ar-rajulu khairum minal mar'ah. Posisi al bisa ditempati oleh kata-kata hakikat. Haqiqatur rajul khairum minal mar'ah. Hakikati laki-laki lebih baik daripada perempuan. Bukan secara afrod loh ya, secara kesemuaan itu laki-laki lebih baik daripada perempuan. Maaf, bukan mendiskreditkan ini, tidak. Tetapi kan pimpinan itu yang dibutuhkan kebanyakan laki. Kenapa enggak perempuan? Ya ono perempuan, tapi perempuan kan sulit ambil hamil, melahirkan, nifase, haid dan mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Perempuan kan los, kalau laki-laki kan los. Maka hakikatnya laki-laki lebih baik daripada perempuan. Bukan secara afrod loh ya, bukan secara afrod. Bukan secara perseorangan. Karena kalau perseorangan itu ada laki-laki enggak jadi apa-apa, perempuan jadi presiden, wakil presiden, gubernur, ya bu camat, ya bupati, ya bu tinggi dan lain sebagainya. Secara afrodnya enggak masih, tapi secara hakikatnya lebih baik laki-laki. Itu namanya perbandingan dengan itu tadi loh. Rajulun itu mengandung kata-kata majas. Artinya laki-laki yang sempurna. Sama dengan al yang masuk kepada al yang dimaksud dengan al-istighraqis sifat juga mengandung majas. Farrajulu, siapa sih laki-laki yang sempurna itu? Dari segi kitab Ta'limul Muta'allim, farrajulu mongko utawi wong lanang kang sampurna iku man wong lahu kang iku man sapa wong lahu kang iku kadhe man ra'yun utawi pendapat so ibun kang bener wa yusawiru lan gelem musyawarah sapa man. Jadi laki-laki yang sempurna atau perempuan yang sempurna adalah mereka yang punya pendapat yang benar sekaligus gelem musyawarah, gelem rembukan, gak kardi apa kardi karpe tibi sak karpe di tibi ya. Wa nisfu rajulin, tak kira mempunyai pendapat yang benar. Wa nisfu rajulin lan utawi separone wong utawi kang aran separone wong lanang iku man wong lahu kang iku kaduwe man ra'yun utawi pendapat so ibun kang bener, punya pendapat yang bagus, tetapi walakin la yusyawir, tetapi ini ora gelem rembukan sapa man. Laki-laki, orang, perempuan yang punya pendapat yang bagus, benar, tapi gak gelem musyawarah, gak gelem rembukan. Lek gak ngono au yusawiru utawa gelem rembukan sapa man, tetapi walakin la ya lahu, tetapi nelaro ya ora ono pendapat iku maujud lahu kaduwe man, rembukane sregep, pendapatnya nol. Padha ae ini laki-laki yang mek separuhnya gak laki-laki. Oh berarti separuh gak laki-laki, perempuan gak separuh. Berarti boleh perempuan gak separuh, mek separuh.
separuh laki-laki separuh perempuan. Yang ketiga, wala syai'a lan utawi wong lanang kang ora ana suwiji-wiji iku maujud, lan utawi wong lanang kang ora ana suwiji-wiji iku maujud, iku man wong larok ya kang ora ana pendapat iku maujud, lahu kaduwe man, wala yusawiru lan ora gelem rembukan sapa man. Orang yang dianggap 0% adalah orang yang di samping dia enggak punya pendapat yang bagus, dia juga enggak gelem rembukan, enggak gelem musyawarah. Makanya Nabi itu walaupun demikian mulianya, pendapatnya mesti bener, tapi untuk mengajarkan kepada umatnya, beliau masih gelem untuk rembukan. Para sahabat dijak rembukan, keluarga dijak rembukan, Sayyidina Abu Bakar juga dijak rembukan. Karena Nabi adalah manusia yang sempurna, punya pendapat yang bagus, juga sih gelem rembukan. Kala ngendika sapa Ja'faru, Syekh Ja'far As-Shadiqu, Ja'far Shadiq, li Sufyan Ats-Tsauri maring Syekh Sufyan maring Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang padha hebate, rahimahu muga-muga melasihu ing Ja'far As-Shadiq sapa Allahu Allah. Syawir rembukono sapa sira, rembukono sapa sira fi amrika ing dalam perkara sira, ma'al ladzina ing sartane wong akeh, yakhsauna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Allah Ta'ala. Ya tentunya kita dalam musyawarah, dalam rembukan harus mencari barang rembukan sing terbaik. Siapakah barang rembukan yang terbaik itu? Adalah orang-orang yang takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu lewat wedi nang Allah, maka semua yang akan dia lakukan dan apapun yang akan dia ucapkan terjaga. Karena sembarang kalir dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestine pendapat yang dia sampaikan pun juga amat sangat hati-hati, memilih di antara pendapat yang baik, dipilih mana menjadi pendapat yang terbaik. Wa talabul ilmi lan utawi golek ilmu iku min a'lal umuri, setengah sangking luweh luhur-luhure pira-pira perkara, iku setengah sangking luweh luhur-luhure pira-pira perkara. Wa ashabi halan luweh angel-angele umur, wa ashabi halan luweh angel-angele umur. Karena paling wangel, karena paling tinggi, paling bagus, ya fakanat maka ana apa al musyawaratu musyawarah, fakanat maka ana apa al musyawaratu musyawarah rembukan fihi ing dalem talabul ilmi, fihi ing talabul ilmi iku ahamma luweh sinejo gati, iku ahamma luweh sinejo gati. Apa sinejo gati itu apa? Sinejo gati apa? Penting. Iku ahamma luweh penting. Jadi mencari ilmu adalah suatu hal yang paling luar biasa. Nabi itu hal-hal sunnah keseharian kadang melakukan, kadang tidak. Siwakan, ya kadang siwakan, kadang tidak. Nabi siwakan toh akhirnya nantinya menjadi wajib.
Sholat rawatib sunnah juga kadang melakukan, kadang tidak. Pakai serban juga kadang melakukan, kadang tidak. Tarawih aja beberapa malam, habis itu tidak dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa itu sunnah. Lek dilakoni bengi akhirnya akan menjadi sunnah. Beda dengan mencari ilmu, beda dengan mengajarkan ilmu. Nabi sampai sedo itu sik mulai. Apa sih diulang no? Rasa kasih sayangnya kepada umat yang yang kemudian yang beliau pikirkan, yang beliau susahkan adalah umatnya. Rasa kasih sayang kepada umat. Makanya mencari ilmu adalah sesuatu yang paling penting. Istilah sampean gak usah kebanyakan kelakuan sunnah, semua dikonsentrasikan kepada mencari ilmu. Itu lebih luar biasa timbangannya konsentrasinya kepada ibadah yang sunnah. Boleh ilmu, menyampaikan ilmu tidak, ya kan? Kenapa? Karena yang sunnah hukumnya sunnah, tapi mencari ilmu dan menyampaikan ilmu hukumnya wajib. Penting mana wajib ambil sunnah? Pastinya penting wajib. Mencari ilmu sesuatu yang paling luar biasa, paling tinggi derajatnya dan paling wangel. Karena dia paling tinggi dan paling angel, tentunya sesuatu yang berkaitan dengan musyawarahnya ilmu, maka juga lebih penting. Apa-apa berhubungan dengan ilmu musyawarah sih. Nang orang tua iyo, nang konco iyo, tonggo iyo, kemudian bolo juga. Karena mereka tapi dipilih orang-orang yang takut kepada Allah. Cek lapo ya. Wa aujaba, di samping lebih penting, wa aujaba lan luweh wajib. Kalau ngendika sapa al-hakimu sehakim, entah siapa lengkapnya sehakim apa al-hakim ngono atau sapa wong kang wicaksana mungkin. Ya bisa sapa wong kang wicaksana atau orang yang bernama hakim lah, kemungkinan dua itu. Idza dahatta ing dalem nalikane budal sapa sira ila Bukhara maring tanah atau negara Bukhara itu insyaallah kalau enggak salah tanah kelahirannya Imam Bukhari itu ya. Imam Bukhari perawi hadis yang paling hebat itu. Semua hadis yang disebutkan oleh beliau adalah hadis-hadis yang sahih. Ada di kelahiran Bukhara, kemudian Bukhara itu di Irak sana. La ta'jal, ojo kesusu sapa sira fil ikhtilafi ing dalam riwariwi, datang ke guru sana, datang ke syekh sana, datang ke wali sana, datang ke imam sana, jangan begitu. La ta'jal, ojo kesusu sapa sira fil ikhtilafi ing dalam riwariwi ilal a'immati maring pira-pira imam, tapi wamkuth lan menengo sira sahra ini ing dalem rong wulan hatta tata amala sehingga angen-angen sapa sira wa takhtara lan milih sapa sira ustadzan ing guru sebelum pergi mondok. menengosek angen-angen sik, pikir-pikir dulu, rembukan dulu siapakah kira-kira yang akan kita jadikan rujukan dari sesuatu yang paling penting ini, yaitu mencari ilmu. Fa innaka krana teman setuhune sira iku idza dahabta ing dalem nalikane budalan sapa sira ila alimin maring wong kang alim
ila alimin maring wong kang alim, langsung berangkat tanpa mikir-mikir. Wa bada talan ngawiti sapa sira bisabaqi kelawan ngaji, bisabaqi kelawan ngaji indahu ing dalem sandinge alim, ing dalem sandinge alim. Rubbama la yu'jibuka, kadang-kadang atau terkadang orang gawakaken sapa alim ka layuk jibu rubbama layuk dibuka, terkadang orang gawakaken ka ing sira apa darsuhu, pelajarane alim atau mulange alim. Jadi kadang guru yang kita jadikan sebagai panutan mulangi tidak hebat-hebat bener, tidak seperti yang kita inginkan. Lek wis ngono fatat serukahu, lek sampean enggak puas dengan apa yang disampaikan oleh guru itu, nanti fatat serukahu moko sebab tinggal sapa sira hu ing alim. Enggak lama sudah sampai tinggalkan boyo ngalih pondok. Itu sing garai tidak barokah. Wa tadhaba lan budal sapa sira ila akhara maring wong alim kang weneh, ila akhara maring wong alim kang weneh. Maka akibatnya fala yubaraku moko ora den barokahi, moko ora den paringi barokah sapa laka sira fit ta'allumi ing dalem golek ilmu. Karena enggak puas dengan apa yang disampaikan oleh gurune, ya wegah akhire, bosen akhire, enggak puas akhire pindah ke lain hati. Habis pindah ke lain hati fala yubaraku, apa yang kita dapatkan tidak akan barokah. Oleh karena itu fata amal moko angen-angen sira, fata amal moko angen-angen sira fi syahraini ing dalem rong wulan. Ini bagi sampean sudah nggak bisa milih lagi ya, karena sudah masuk ke dalam lingkungan pendidikan. Kok dapat ilmu ini mikir-mikir mana rong wulan baru ditunggalkan asalame kan. Oh, itu artinya sebelum berangkat ke asalam. Karena sekarang sudah di aslam ya wis, jangan mikir-mikir lagi wis. Apa yang kemudian disampaikan oleh guru-guru itu yang kemudian kita husnudoni, itulah yang terbaik. Ambil pindah nang lainnya, pindah lagi akhirnya ya fala yubarak. Karena wis kadung di sini ya wis lah. Kita berhusnudon semua guru-guru kita, pengasuh-pengasuh kita adalah yang terbaik. Di sini seterusnya sampai selesai pendidikannya. Kalau wis selesai kabeh termasuk juga pengabdiannya selama 5 tahun misalnya pengabdian selesai, baru kemudian pindah ke fi ikhtiyaril ustadi ing dalam milih guru. Fatamal fi syahraini fi ikhtiyaril ustadi ing dalam milih guru. Wasawir lan rembu kono sapa sira. Wasawir lan rembu kono sapa sira hatta la tahtaja, sehingga ora butuh sapa sira. Hatta la tahtaja, sehingga ora butuh sapa sira ila tarkihi maring tinggal ustad, ila tarkihi maring tinggal ustad. Pertimbangkan 2 bulan untuk mencari guru yang terbaik, rembukan ke sana, rembukan ke sini, siapa yang kira-kira tahu siapakah ustadz yang terbaik. Lewes itu kita lakukan, insya Allah kita nggak butuh untuk meninggalkan guru tersebut. Wal i'radilan mengo anhu sangking ustad, wal iradilan ora butuh sirot lan
ora butuh sapa sira maring mengo anhu saking ustaz. Lek wis enggak butuh mengo, enggak butuh berpaling, fatah buta maka sebabe netepi sapa sira. Fatah buta maka sebabe tetep sapa sira atau netepi sapa sira indahu ing dalem sandinge ustaz. Hatta yakuna sehingga ana apa ta'allumuka ngaji sira, belajar sira iku mubarakan kang den barokahi kang den barokahi sampai kemudian kita mendapatkan barokah guru, barokah ilmu wa tantafi alan sehingga ngalah manfaat sapa sira wa tantafi alan sehingga ngalah manfaat sapa sira bi ilmika kelawan ilmu sira kathiron kelawan manfaat kang akeh. Itu membuang masdar, hanya menyebutkan sifatnya toh. Asalnya adalah naf'an kathiron, kelawan manfaat kang akeh, sehingga akhirnya kita mendapatkan manfaat yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.